Pagi hari ini yang kita bahas di ruang publik KBR adalah kolaborasi pentahelik untuk atasi kusta bersama saya Ines Nirmala dan juga dua orang narasumber kita, yaitu Dr. Flora Ramona Sigit Prakuswa dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia atau Perdoski, serta Bapak Wisnu Saputra, Ketua Bidang Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Bandung. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di siaran ruang publik KBR, silakan menghubungi nomor telepon bebas pulsa di 0800 245 7893, WhatsApp di 0812 118 8181, dan Anda juga bisa menyaksikan siaran ruang publik KBR lewat YouTube di channel Berita KBR, dan Anda juga bisa meninggalkan komen di sana. Bagi yang bergabung di siaran hari ini, kita akan bagikan e-wallet masing-masing sebesar Rp100.000 bagi pendengar yang memberikan pertanyaan terbaik dan sudah ikut berpartisipasi di siaran hari ini. Dan berikutnya, langsung saja ya Dr. Flora dan Pak Wisnu, kita beri kesempatan bagi pendengar kita yang sudah bergabung lewat telepon. Ada Jimmy di Jakarta. Kita angkat dulu Oke, Mbak teleponnya. Ines. Iya. Oke. Selamat pagi Pak Jimmy. Selamat pagi. Iya, Pak Jimmy, apa yang mau ditanyakan atau disampaikan ke Ya, narasumber? ini lebih ke ini sih sebagai orang awam nih saya gitu kan, campaign yang mesti dilakuin nih buat saya, biar saya buat ngilangin stigma itu apa sih yang mesti di awalnya seperti apa gitu. Oke, Gitu. maksudnya sebagai pribadi sendiri apa yang bisa dilakukan ya untuk mengurangi stigma? Karena kita kan termasuk bagian dari pentahelix tersebut gitu, orang-orang awam nih maksudnya. Hmm. Oke, Uh, baik, itu terima aja. kasih. Terima kasih Ya. Jimmy di Jakarta. Boleh langsung ditanggapi Dokter Flora? Ya. Makasih Mbak Ines, makasih juga Pak Jimmy atas pertanyaannya. Maaf tadi saya sempat keluar ya. Ini semoga sudah terdengar jelas. Jelas Jadi, dokter. oke, itu pertanyaannya bagus. Pertanyaannya bagus, jadi menunjukkan inisiasi dari Pak Jimmy untuk sebagai komponen dari pentahelix masyarakat atau komunitas untuk berperan aktif dalam eliminasi kusta dan pencegahan stigmatisasi serta diskriminasi. Jadi, yang bisa dilakukan, saya berharap Pak Jimmy, panjenengan, dan teman-teman semua itu dapat meneruskan informasi yang didapat pada pagi hari ini, siaran bersama saya, Mbak Ines, dan juga bersama Mas Wisnu. Dan itu yang pertama, memberitahu bahwa sebetulnya kusta itu adalah penyakit menular yang paling nggak menular. Nanti saya jelaskan dikit aja kenapa kok bisa gitu. Kemudian mencontohkan dengan cara tidak melakukan stigmatisasi ngecap jelek, ngecap negatif, atau membeda-bedakan terhadap pasien kusta. Kenapa lah kusta itu penyakit infeksi yang paling tidak menular? Penyakit menular yang paling tidak menular. Selanjutnya, ya berkolaborasi antara pelaku bisnis, kemudian media massa, kemudian komunitas, kemudian nakes, demi Indonesia bebas kusta dan bersatu bagi pasien kusta yang ada di Indonesia. Jadi ya kenapa kok dibilang penyakit infeksi atau penyakit menular yang paling tidak menular? Karena penyakit kusta sendiri itu bisa menular apabila terjadi kontak erat yang lama sampai 40 tahun, bahkan bisa dikatakan mulai dari 40 hari sampai 40 tahun, tetapi rata-rata kurang lebih 10 tahun dengan pasien kusta yang belum diobati. Gitu loh Mbak dan Mas. Dan Pak Jimmy. Iya. Jadi bisa dibayangkan nggak? Jadi penyakit kusta itu baru bisa ketularan sekitar kurang lebih 5 sampai 10 tahun ya. Apabila kita kontak erat, sentuhan kulit, atau misalnya pasien kustanya itu wahing tapi bersin, terus kita terkena droplet atau percikan bersin itu terus-menerus intensif selama kurang lebih 5 sampai 10 tahun. Seperti itu. Padahal kalau dilihat-lihat sekarang kan lagi zaman pandemi, semua kalau misalnya kita pergi pakai masker. Jadi kemungkinan besar terkena percikan ludah atau droplet itu sangat kecil. Terus ya agak susah juga kan Mbak kalau kita kontak erat dengan skin to skin dengan seseorang. Dan itu kontak eratnya itu butuh waktu 5 sampai 10 tahun. Jadi mungkin ya itu Pak Jimmy bisa bilang sama teman-teman, kusta itu loh penyakit menular yang paling nggak menular karena butuh kontak yang lama dan erat, bertahun-tahun lamanya. Kemudian ya kita jangan melakukan stigmatisasi dan diskriminasi karena kan itu dia cacat seperti itu juga seperti katanya Mas Wisnu bukan maunya, tapi kan terkait perjalanan penyakitnya dan sebetulnya kalau orangnya berobat itu nanti akan sembuh gitu loh. Jadi jangan khawatir ketularan karena dia sudah tidak menular, dia sudah berobat seperti itu. Kemudian yang paling penting juga ya kalau mau sholat ya tolong diterima, misalnya mau ke gereja, ke wihara, ke pura juga tolong diterima. Kemudian kalau kita ya sebagai apa ya
sebagai nakes ya kita ngasih contoh gitu loh. Saya punya senior namanya Prof. Indropo Agusni. Beliau adalah promotor saya yang S3 saya yang saya hormati. Pegawai asprinya beliau itu adalah pasien kusta, mantan pasien kusta. Dan kelihatan sekali kalau memang mantan pasien kusta. Dan memang apa ya, beliau nguwongke, ngajeni, menghormati, dan kemana-mana ya runtang-runtung. Jadi kan paling enak itu kan nyontoni ya Mbak Ines dan Mas Wisnu. Ya, iya. Jadi kita jangan takut punya aspri pasien kusta yang sudah berterapi kayak gitu. Oke. Ya itu dari saya sih, ngasih contoh dan kita mendiseminasi informasi ini kepada inner circle kita, paling enggak ya WAG keluarga. Itu dari saya. Oke, baik. Kalau dari Pak Wisnu juga mau menanggapi mungkin dari pertanyaan tadi? Boleh, Mbak. Ini sama juga sama kayak Dokter Flora. Sebenarnya ada hal yang pernah saya alami juga mungkin ya. Kurang lebih saat saya masih kuliah waktu itu ada satu pengemis mungkin di daerah Kota Bandung sendiri yang memang menyandang disabilitas akibat dari penyakit kusta itu sendiri. Ya mungkin kan dari segi fisik dia juga sudah terlihat lah bahwa seperti ini, karena kan sekilas mungkin dulu pernah digemborkan bahwa kusta itu menular, cepat menular gitu ya. Dulu. Nah, saat memberikan istilahnya memberikan uang gitu, sering dilempar dari misalkan kita menggunakan motor atau kita menggunakan mobil itu sering dilempar gitu. Nah, ini kan harusnya tidak terjadi lagi gitu setelah mungkin dari podcast ini akhirnya tersadarkan, mungkin ada pengetahuan yang memang kata Dokter Flora juga tadi bahwa kusta ini bukanlah penyakit yang menular, tapi tidak begitu menular gitu. Penyakit menular yang paling tidak menular. Paling tidak menular. Nah, paling tidak menular. Itu. Nah, dalam kalau di media gitu ya, saya paling menyarankan lebih baik kalau masyarakat awam itu lebih baik konsultasi ke dokter boleh. Seperti apa sih ciri-ciri penyakit kusta atau akibat mungkin berapa lama yang kayak tadi dokter kan sampai 5-10 tahun bahwa baru bisa tertular mungkin kan begitu. Nah, setidaknya kan sebagai masyarakat awam ya kita gunakanlah teknologi kan, kita bisa searching, tapi harus dengan kita searchingnya juga harus di media-media yang terpercaya gitu, bukan hanya takutnya nanti ada disinformasi begitu. Gitu Mbak. Dan juga tadi disarankan untuk tanya langsung ke dokter atau tenaga kesehatan, pergi ke puskesmas buat tahu lebih banyak gitu ya, supaya dapetin informasi yang akurat ya dari masyarakat ya. Karena mungkin dari masyarakat sendiri yang bikin mereka takut adalah informasi-informasi keliru tentang kusta gitu, yang dibilang kusta cepat menular, padahal kan ini penyakit menular yang paling tidak menular ya Dok ya, gitu. Dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di siaran Ruang Publik KBR setelah jeda. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893. Tapi sebelum jeda, ini kita beri kesempatan dulu ya untuk pendengar kita. Lisa dari Medan bergabung. Selamat pagi Lisa. Halo, selamat pagi. Iya. Dokter, ya Flora ya. Iya, dan Baik Lisa, apa yang mau ditanyakan atau disampaikan? Baik, ini pertanyaan saya seperti ini. Apakah penderita kusta itu bisa disembuhkan secara total seperti itu? Kemudian untuk yang misalnya nih yang bumil begitu, yang penderita memang sudah dari riwayat kustanya, apakah janinnya itu nanti juga akan akan bisa terlahir untuk keturunan penyakit kusta tersebut begitu. Dan yang terakhir nih, makanan atau minuman apa sih yang baik atau boleh dikonsumsi oleh penderita kusta ini, seperti itu.
makanan Oke. apa yang bisa dan Iya. tidak bisa begitu. Ya, mohon jawabannya dokter. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat Iya, pagi. selamat pagi. Terima kasih Lisa di Medan dan nanti pertanyaannya akan dijawab setelah jeda ya. Oke, dokter. Oke. Boleh izin mengulangi pertanyaannya ya? Iya. Oke, boleh. Oke. Ya kalau yang terakhir itu makanan apa yang disarankan, terus yang kedua kalau hamil itu Bisa apakah nanti keturunannya. itu, terus yang Heeh. pertama sebetulnya bisa semua apa enggak gitu kan? Iya, betul. Ya wes Oke, ya nanti ya kita jawab setelah Oke, jeda ya, oke. dokter. Dan kita juga masih terus mengundang Anda untuk bergabung, bisa juga lewat WhatsApp di 0812 118 8181 atau lewat live chat YouTube di channel Berita KBR. Dan bagi yang ikut berpartisipasi di siaran Ruang Publik hari ini, kita akan berikan e-wallet sebesar masing-masing Rp100.000 bagi pertanyaan terbaik. Kita akan kembali lagi ke siaran Ruang Publik KBR.